puasa Ramadan. Kayaknya kita semua udah hafal banget ya aturannya. Nahan lapar dan haus dari fajar sampai maghrib. Tapi, pernah kepikiran nggak apa aturannya dari dulu selalu begini? Ternyata enggak. Aturan awalnya itu jauh lebih berat. Benar-benar menguji batas kemampuan manusia. Nah, kali ini kita bakal bongkar kisah evolusi puasa Ramadan. Sebuah cerita tentang perjuangan para sahabat dan rahmat Tuhan yang mengubah segalanya. Oke, jadi gimana ceritanya aturan puasa Ramadan bisa berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang? Ini bukan sekedar pelajaran sejarah biasa loh. Ini lebih kayak kita menelusuri gimana sebuah ibadah yang sangat fundamental itu dibentuk oleh wahyu ilahi yang merespon langsung pengalaman manusia. Percaya deh, setelah tahu prosesnya, kita bakal punya apresiasi yang jauh lebih dalam buat puasa yang kita jalani hari ini. Pertama-tama, penting banget buat kita paham kalau puasa itu bukan sesuatu yang baru dibawa oleh Islam. Justru, ini adalah salah satu bentuk ibadah paling kuno dalam sejarah manusia. Jauh sebelum ada Ramadan, manusia di berbagai peradaban itu udah berpuasa sebagai cara buat mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Jadi, konsep penahan diri ini akarnya udah dalam banget di spiritualitas kita. Uniknya lagi, konsep puasa ini bahkan ada di luar dunia manusia. Coba deh lihat ikan salmon. Mereka itu puasa total loh pas lagi migrasi, murni karena insting bertahan hidup. Di sisi lain, kita punya contoh super spiritual, yaitu puasanya Maryam, ibunda Nabi Isa. Beliau bukan puasa makan minum, tapi puasa bicara. Sebuah bentuk kepasrahan total pada Tuhan. Dua contoh ini nunjukin betapa luasnya makna di balik kata menahan diri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, jejak-jejak puasa sebelum Ramadan. Jadi jauh sebelum Ramadan diwajibkan, praktek puasa itu udah jadi bagian dari kehidupan para nabi dan juga umat Islam generasi awal. Ada beberapa tradisi puasa yang penting banget buat kita tahu. Ada puasanya Nabi Daud, yang sering disebut puasa terbaik. Sehari puasa, sehari enggak. Terus ada juga tradisi dari ahli kitab, yaitu umat Yahudi dan Kristen, kayak puasa Yom Kippur atau puasa 40 hari sebelum Paskah. Nah, di awal masa Islam sendiri, sebelum ada perintah Ramadan, kaum muslimin udah biasa puasa 3 hari tiap bulan, dan yang paling terkenal puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Nah, puasa Asyura ini ada ceritanya sendiri. Waktu Nabi Muhammad tiba di Madinah, beliau lihat orang-orang Yahudi di sana lagi berpuasa. Pas ditanya kenapa, mereka jawab, ini hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Makanya Nabi Musa berpuasa. Dengar itu, Nabi langsung bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa dari kalian. Akhirnya, beliau ikut berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin buat melakukannya juga. Ini nunjukin banget ya adanya ikatan spiritual dengan nabi-nabi terdahulu. Lanjut ke bagian 2, perintah Ramadan. Nah, disinilah ceritanya mulai intens. Ketika perintah puasa Ramadan turun, aturannya tuh beda banget dan jauh lebih berat. Inilah ujian yang sesungguhnya bagi generasi pertama umat Islam. Perintah ini turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Momennya krusial banget karena bertepatan dengan persiapan Perang Badar, pertempuran pertama yang sangat menentukan dalam sejarah Islam. Meskipun Nabi ngasih pilihan buat nggak puasa pas perang, banyak sahabat yang tetap milih buat puasa. Luar biasa banget kan keteguhan iman mereka? Nah, ini dia aturan awal yang super berat itu. Dengerin baik-baik ya. Puasa sama, mulai dari fajar sampai maghrib. Tapi, batas waktu buat makan, minum, dan berhubungan suami istri itu cuma dari azan maghrib sampai sebelum masuk waktu Isya. Begitu masuk Isya, atau kalau seseorang ketiduran sebelum sempat makan, ya udah puasanya harus lanjut lagi sampai maghrib besoknya. Coba bayangin betapa pendeknya waktu buat memulihkan energi. Oke, kita masuk bagian 3, kisah di balik rahmat. Aturan yang berat ini akhirnya melahirkan kisah-kisah yang sangat manusiawi yang jadi cerminan ujian fisik dan batin para sahabat waktu itu. Ada cerita tentang seorang sahabat bernama Qais bin Abu Shirmah. Beliau ini seorang pekerja keras, seharian kerja di ladang. Menjelang maghrib, dia pulang dengan kondisi capek banget buat buka puasa. Ternyata istrinya belum siapin makanan. Sambil nunggu karena saking lelahnya, Qais pun ketiduran. Pas istrinya datang bawa makanan, Qais udah terlelap. Karena aturan saat itu, begitu tertidur, ya puasa harus lanjut. Istrinya cuma bisa sedih karena suaminya harus puasa lagi seharian besok tanpa makan apa-apa. Di sisi lain, ada kisah dari Umar bin Khattab yang menggambarkan ujian batin. Suatu malam setelah pulang larut dari tempat Nabi, hasratnya muncul untuk bersama istrinya. Dan terjadilah hubungan itu padahal waktu Isya udah lewat. Besoknya, Umar datang ke Rasulullah dengan penuh penyesalan. Dia ngaku nggak sanggup menahan diri. Ini bukan cerita tentang kelemahan, tapi tentang kejujuran dan betapa beratnya aturan itu bagi fitrah manusia. Nah, bagian 4, wahyu pembawa rahmat. Perjuangan fisiknya Qais dan kejujuran seorang Umar itu nggak sia-sia.
Sebagai jawaban langsung dari langit, turunlah wahyu yang akan mengubah aturan puasa Ramadan untuk selamanya. Dan inilah ayat kuncinya dari surat Al-Baqarah. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Metafora benang putih dan benang hitam ini keren banget. Maksudnya adalah munculnya garis terang fajar di langit yang masih gelap. Ayat ini secara gamblang memperpanjang waktu yang dihalalkan buat makan, minum, dan berhubungan suami istri sampai terbit fajar. Sebuah rahmat yang luar biasa. Jadi, biar lebih jelas lagi, yuk kita bandingin. Aturan awal, waktu buat makan minum cuma dari maghrib sampai sebelum isya. Aturan sekarang diperbolehkan dari maghrib sampai terbit fajar. Hubungan suami istri, yang tadinya dilarang setelah isya, sekarang dihalalkan sepanjang malam. Perubahan ini secara fundamental nunjukin sifat syariat yang penuh kasih sayang dan sangat memahami kondisi manusia. Dan kita sampai di bagian terakhir, hikmah di balik proses. Evolusi aturan puasa ini bukan cuma perubahan hukum, tapi syarat dengan pelajaran yang mendalam banget tentang kasih sayang ilahi. Jadi, apa hikmah utamanya? Pertama, kisah ini nunjukin kalau Allah itu maha tahu batas kemampuan kita. Kedua, syariat itu diturunkan secara bertahap, buat mendidik, bukan buat membebani. Inti dari ajarannya adalah rahmat dan kemudahan. Dan yang paling menyentuh, kesulitan dan pengalaman nyata manusia itu dihargai begitu tinggi, sampai bisa jadi sebab turunnya wahyu. Dan mungkin inilah pelajaran terbesarnya. Allah yang punya hak mutlak buat memerintah justru memilih buat nggak menuntut kesempurnaan secara instan. Dia malah menghargai proses, pembelajaran, dan pertumbuhan bertahap dari umatnya. Kisah Ramadan ini ngingetin kita bahwa agama ini adalah tentang sebuah perjalanan, bukan cuma soal tujuan akhir. Sebuah proses penuh rahmat yang dirancang untuk mengangkat kita, bukan memberatkan.